Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. 8 kecamatan di Kabupaten Garut dilanda banjir. Anak kembali belajar tatap muka, baju seragam sekolah, buku dan alat tulis laku keras. Kasus positif COVID-19 kembali meningkat. Protokol kesehatan di sejumlah objek wisata di Bandung Barat justru melonggar. Harga gas LPG non-subsidi naik tinggi, tak hanya memicu peralihan konsumsi warga ke LPG subsidi, tapi juga memicu penyelewengan distribusi LPG subsidi. Tingginya kenaikan harga gas LPG non-subsidi tabung 12 kg membuat agen LPG non-subsidi di Jalan Sutisna Senjaya, Kota Tasikmalaya sepi. Dengan perubahan harga dari Rp192.000 menjadi Rp217.000 per tabung, banyak konsumen yang membatalkan niatnya membeli gas LPG. Penjualan pun anjlok. Ada yang batal nggak jadi beli, banyak yang cancel. Soalnya kan dalam keadaan seperti sekarang ini kan masih pandemi lah istilahnya. Dalam keuangan turun berapa persen kan? Ya 50, 60, 70 lah. Di tengah perbedaan harga gas LPG subsidi dengan non-subsidi setelah kenaikan yang diberlakukan PT Pertamina tanggal 10 Juli lalu, penyelewengan LPG subsidi di Pantura Patok Besi Subang terungkap. Bukan dengan memindahkan isi tabung LPG subsidi tabung 3 kg ke tabung LPG non-subsidi 12 dan 50 kg seperti yang sudah banyak terjadi, tapi langsung memindahkan 3 hingga 5 ton LPG subsidi dari truk trailer pengangkut LPG dengan volume 20 ton. Gas tersebut kemudian dipompakan ke tabung LPG non-subsidi 50 kg untuk dijual ke penadah di wilayah Jakarta, Banten, dan Cirebon. Setiap kali masuk itu sekitar ada 3.000 sampai 5.000 kilo yang diturunkan dari setiap tangki itu. Adapun mekanismenya, dia buka, masukkan ke di situ ada genset untuk menyedot, kemudian ditransfer ke tabung yang hijau ini. Ini adalah tabung sementara penampungan untuk memindahkan dari tabung besar Pertamina ini ke dalam tabung penampungan sementara. Selain menangkap 3 orang tersangka, TA, M, dan MH, polisi juga menyita sejumlah barang bukti seperti truk tangki gas LPG 20 ton, tangki penyimpanan sementara, truk pengangkut dan puluhan tabung LPG 50 kg. Polda Jawa Barat dan Polres Subang saat ini masih menelusuri jaringan sindikat penggelapan LPG subsidi ini. Tim Liputan melaporkan. Mulai masuk sekolah dan belajar tatap muka, seragam, alat tulis dan buku laris manis. Pedagang pun menuai rezeki setelah sepi pembeli sejak awal pandemi. Sejak seminggu lalu, para pedagang seragam sekolah di Pasar Kosambi, Kota Bandung menangguk untung. Setelah sempat sepi pembeli sejak awal pandemi, dimulainya pembelajaran tatap muka 100% di SD hingga SMA membuat seragam sekolah laku keras. Meski harga jual naik karena naiknya harga kain. 3 tahun lah ya, paling laku satu ya habis perjalanan akomodasi, nggak ada maju-majunya. Tapi begitu masuk, ada peningkatan 90%, peliban udah pada naik. Kalau sekarang alhamdulillah hampir 150 style ada. Per hari ya? Per hari, kadang lebih itu. Di Majalengka, orang tua bahkan harus antre hingga 1 jam di toko perlengkapan sekolah di Jalan Kiai Abdul Halim untuk mendapatkan baju seragam baru. Toko-toko yang menjual seragam sekolah sudah diserbu warga sejak 2 minggu lalu. Ya antre sih, tapi nggak lama sih, 1 jam lebih. 1 jam ngantri untuk mendapatkan baju, Pak? Ya. Tidak hanya seragam sekolah yang diburu, sehari jelang masuk sekolah, para orang tua siswa di Subang sibuk berburu alat tulis dan keperluan sekolah lainnya seperti buku. Sejumlah toko buku dan alat tulis pun ramai. Penjualan meningkat 3 kali lipat dibanding tahun lalu. Ya lumayan omset sekarang dibanding tahun kemarin yang masih kopi.
jauh beda, tambah lumayan. Sudah berapa hari ini ramai? Dari semingguan. Meski harga alat tulis dan buku naik, para pembeli tidak mempersoalkannya karena sudah menjadi kebutuhan anak untuk bersekolah. Tim Liputan melaporkan. Kasus positif COVID-19 meningkat. Syarat perjalanan moda transportasi udara seperti di Bandara Hussein Sastranegara kembali diperketat. Pemerintah kembali memperketat syarat perjalanan dalam negeri untuk moda transportasi udara. Penumpang dewasa wajib sudah menjalani vaksinasi COVID-19 booster atau dosis ketiga. Bagi yang baru vaksinasi dosis kedua, wajib menyertakan hasil tes PCR atau antigen negatif. Yang baru vaksinasi dosis 1, wajib menyertakan hasil tes PCR negatif. Sedang bagi anak usia 6 hingga 17 tahun, wajib vaksinasi dosis kedua. Untuk menunjang pelaksanaan aturan tersebut, mulai hari Minggu 17 Juli, pengelola Bandara Hussein Sastranegara Kota Bandung telah menyiapkannya. Untuk yang vaksin dosis 2, ini masih wajib untuk rapid test PCR dan rapid test antigen dan melakukan vaksin booster ya di onsite. Nah ini yang kita sudah sediakan di Bandara Hussein Sastranegara. Pemberlakuan aturan baru ini disambut baik calon penumpang pesawat. Setuju sih untuk prokes juga, terus salah satunya biar kita safe juga sih. Sejauh ini Mbak udah ada vaksin booster? Sudah. Aturan tersebut juga berlaku untuk seluruh moda transportasi lainnya seperti darat atau jalan raya, kereta api, dan laut. Juga untuk perjalanan luar negeri. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung. Kasus COVID-19 meningkat, animo masyarakat untuk berwisata tetap tinggi. Namun disiplin protokol kesehatan di sejumlah objek wisata melonggar. Minggu pagi arus kendaraan pribadi dari Jakarta menuju Bandung terus mengalir hingga menyebabkan kepadatan di Tol Cipularang kilometer 82 Jatiluhur Purwakarta. Laju kendaraan sedikit terganggu dengan truk besar yang berjalan lebih lambat. Meski kasus COVID-19 secara nasional kembali meningkat, sejumlah objek wisata di kawasan Lembang, Bandung Barat semakin longgar menerapkan protokol kesehatan. Hari Minggu, ramainya pengunjung masuk dengan leluasa ke dalam objek wisata tanpa harus memindai kode khusus menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. Sebagian juga tidak mengenakan masker. Ramainya warga yang berkunjung ke objek wisata juga membuat sejumlah jalan di kawasan Lembang macet. Seperti biasa, antrean kendaraan sudah dimulai sejak Jalan Setiabudi Kota Bandung, juga di sekitar pintu masuk objek wisata di Kota Lembang. Hari terakhir libur sekolah juga dimanfaatkan warga untuk berwisata ke kolam air panas Cipanas di kaki Gunung Galunggung, Tasikmalaya. Selain untuk berwisata, banyak juga pengunjung yang datang untuk terapi dengan air hangat alami dari mata air pegunungan. Tim Liputan melaporkan. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Tabita Putri mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.